Halo Sobat JMPS, pada hari ini Rabu 21 Desember 2022, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi dan juga IKA Sosiologi telah melaksanakan kunjungan terhadap Kampung Kutakulon RT 03 RW 06 Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Yang mana desa ini adalah salah satu desa yang terdampak akibat dari bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 20 November 2022. Acara ini bernama Sotong Eksosmal, yang mana acara ini gabungan dari Proker Departemen Sosial Politik dan juga Departemen Kerohanian serta dibantu oleh IKA Sosiologi dari Ikatan Alumni Sosiologi. Bagaimana keseruan kegiatan pada hari ini dan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung pada saat ini? Ikutin terus kegiatan. Sobat JMPS, pada saat ini saya sedang bersama dengan salah satu warga dari Kampung Kutakulon RT 03 RW 06. Mangga Bapak boleh dikenalin dulu namanya siapa? Nama saya Ridwan Alamsyah, selaku bendahara dari RT 03 RW 06 yang pada saat ini menangani warga yang ada di tenda posko. Kemudian saya dipercaya oleh RW untuk menangani apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi begitu. Kemudian masalah musibah yang pertama, boleh dikatakan sudah sampai saat ini tidak ada yang gimana gitu ya. Pokoknya semua merasa sedih lah, duka lah dan sebagainya. Apalagi yang anggota keluarga yang meninggal, kemudian apalagi yang sakit. Kebetulan saya sendiri juga lagi sakit sekarang juga. Kemudian para pekerja petani di sini sekarang gimana ya? Banyak yang nganggur lah karena sawahnya yang kena pecah-pecahan, kemudian retak-retak tanah itu. Sebagian juga ada yang kerja keluar. Yang warga di sini hanya mengharap kedatangan suaminya dalam tempo 1 atau 2 minggu pulang baru berangkat lagi. Tapi dari kegiatan masyarakat itu setelah pasca gempa itu kayak gimana Pak? Apakah kondisi masyarakat memang mentalnya saat ini masih terganggu kah atau kegiatan sehari-hari masih terganggu kah gitu? Yang sebetulnya yang saya lihat masih terganggu, belum stabil maksudnya gitu. Jadi untuk kemungkinan sampai saat ini seharusnya sudah pada pulang. Ternyata mau pulang kemana, rumahnya belum pada dibereskan atau belum direnovasi karena menunggu dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Belum sampai saat ini belum ada rekomendasi. Kemudian yang pindah dari tenda ini semuanya 30 kepala keluarga, 25 keluarga udah 25 kakak maksudnya 25 kakak udah pindah ke tanahnya masing-masing, tapi dengan menggunakan tenda darurat. Yang sebagian termasuk saya sendiri masih dalam tenda karena rumah parah atau rusak berat. Ya untuk itu kami mohon gitu. Doanya kami minta dukungannya supaya warga kami di sini semangat dalam menghadapi situasi dan suasana seperti ini. Artinya ada sebagian masyarakatnya udah pulang gitu ya Pak ya, kondisinya udah mulai menggunakan tenda darurat gitu di rumahnya masing-masing. Dari sikap pemerintah sendiri Pak, apakah memang sudah ada bantuan kah atau sudah ada kunjungan dari pihak pemerintah sendiri? Alhamdulillah kalau dari pemerintah sudah ada kunjungan, cuman bantuan berupa dana yang diutamakan itu belum ada. Hanya warga di sini hanya berharap ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan bagi pemerintah yang akan memberikan bantuan atau biaya merenovasi rumah yang rusak atau yang ringan. Ya. Jadi harapan dari masyarakatnya memang dari pemerintah pun akan secepatnya gitu lah ya Pak ya, memberikan bantuan gitu. Amin. Semoga juga dari apa yang sudah dibantu gitu ya Pak, udah
bisa memberikan kebutuhan lah kepada masyarakat sekarang. Tapi dari masyarakatnya sendiri Pak, ketika pasca gempa kan pasti bantuan itu banyak ya Pak ya, dari daerah mana-mana, alhamdulillahnya. Sampai mencapai Itu 100% lah. 100%, ya. Itu perasaan dari masyarakatnya itu seperti apa Pak? Ya suka duka ada. Suka dukanya, sukanya itu karena ada bantuan, jadi memenuhi keluarga atau memenuhi yang berada di posko ini. Kemudian dukanya karena mungkin ada yang kekurangan, ada yang nggak kebagian, terutama itu. Jadi timbullah sifat-sifat yang tidak diharapkan. Tapi alhamdulillah untuk menghadapi suasana yang begitu kan kebanyakan orang egois. Udah bisa saya rendam gitu ya. Dan dengan bantuan dari semua pemerintah atau pihak yayasan atau pihak perusahaan, udah saya terima dengan merasa gimana ya, gembira lah gitu ya. Apalagi sekarang datangnya mahasiswa dari JPMS itu, nah, merasa terharu lah, anak-anak bisa gembira, anak-anak ceria, kemudian orang tua pun juga udah merasa senang gitu. Apalagi kalau sekarang pamit, wah udah sepi lagi begitu. Paling dari kita juga pastinya berharap gitu ya Pak, apa yang tadi sudah dibantu gitu bisa memberikan kepuasan lah buat masyarakat juga anak-anaknya tadi gitu ya Pak. Dan bantuan dari JPMS mudah-mudahan bisa ada gantinya berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua sehat selalu, dipanjangkan usianya, kemudian dibesarkan rezekinya begitu. Saya hanya bisa berharap begitu aja. Amin. Paling terakhir Pak, harapannya ke depannya buat desa ini dan juga untuk mahasiswa pendidikan sosiologi yang sudah kemari untuk memberikan kunjungan gitu. Ya mudah-mudahan yang terakhir ini ada perkembangan lagi atau ada yang saya harapkan itu tidak terjadi lagi musibah seperti ini. Pemerintah juga ikut membantu lagi. Kemudian nggak ada ucapan, nggak ada kata-kata yang harus diucapkan lah. Karena apalagi aku yang trauma gitu ya. Pertama kejadian kan di dalam rumah setelah sholat itu, wah begitulah. Jadi nggak bisa bercerita tentang kejadian yang ke belakang, masih trauma dalam hati saya gitu. Terima kasih Bapak, semoga apa tadi yang sudah diharapkan oleh Bapak bisa tercapai ke depannya. Amin, bantuan yang sudah datang bisa memberikan kebutuhan kepada masyarakat ya Pak. Terima kasih ya Pak, sekali lagi Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Halo Sobat JMPS, pada saat ini saya sudah bersama salah satu dari pengurus ya Teh ya, dari Kampung Kota Kulon, RT 03 RW 06, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Boleh Teh perkenalkan dulu namanya siapa dan di sini sebagai apa Teh? Perkenalkan, nama saya Lili Saleha, saya dari koordinator di sini. Sebagai saya itu korban jadi relawan di sini. Oh iya. Dari tadi kan sudah dilaksanakan kegiatannya Teh dari mahasiswa pendidikan sosiologi, dari bantuannya tadi yang sudah dilaksanakan. Dari Teteh sendiri ada kesan-pesan nggak Teh tadi dari acara tadi? Kesan sama kesannya. Kesannya alhamdulillah pokoknya keterima banget, sama kesannya bisa menghibur anak-anak, trauma healingnya bisa membantu anak-anak, pokoknya intinya alhamdulillah. Keterima banget dari UPI. Ya. Dari kondisi masyarakat sekarang Teh, dari semenjak pasca gempa sampai sekarang itu kondisi masyarakatnya seperti apa gitu? Kondisi masyarakat untuk saat ini alhamdulillah kan sekarang sudah memulai pemulihan untuk masyarakatnya pulang ke rumah. Tapi bagi untuk rumah yang ambruk tetap di sini, tetap di tenda. Tapi untuk masyarakat yang masih bisa layak untuk dihuni di rumah, mereka bisa pulang dan bisa boleh pulang. Terus pasti sama kita itu dikasih bantuannya lagi, kita salurin lagi ketika masyarakat pulang ke rumah itu, kita salurin lagi semuanya sembakonya gitu. Dari semenjak pasca gempa itu kan udah banyak ya Teh bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh masyarakat selain dari desa sini gitu ya. Nah itu dari bantuan-bantuan sendiri
itu sistem pembagiannya kepada masyarakat itu seperti apa teh, dan hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sini itu sebenarnya itu apa gitu kebutuhannya gitu. Yang pertama kebutuhannya pasti sembako, Ya. logistik, karena itu yang utama karena untuk bertahan hidup. Yang kedua pasti pakaian, karena pakaian mereka ada yang layak pakai atau di rumahnya masih bisa kepakai, pasti bisa untuk ganti pakaian. Kalau tidak, pakaian pasti yang utamanya. Terus semuanya lah. Tadi dari sistem pembagian Dan itu seperti sistem- apa? Apakah didata dulu harganya kayak gitu, kayak gimana? Sistem pembagiannya kita pasti kalau dalam sistem pembagiannya yang pertama itu kita itu sortir semua yang ngasih donatur. Yang pertama, ketika disortir kita kan ada berapa kakak, lalu semuanya dikoordinir. Mereka pasti dapat beras, sembakonya, terus pokoknya pasti kebagian lah semua kakaknya gitu sih. Yang penting kebagian semua Ya, lah ya, kebagian. pasti itu. Paling untuk yang terakhir Sama teh rata. harapannya gitu ke depannya untuk Kampung Kutakulan ini, dari Desa Mongkerta ini, harapannya ke depannya setelah pasca gempa ini seperti apa? Harapannya semoga lebih cepat pulih. Sekarang apa ya, pokoknya semoga cepet anak-anak tidak trauma. Sekarang cepet pembangunan lagi, bangkitlah, Kampung Kutakulan bangkit lagi. Meskipun ada juga kayak koar-koar akan direlokasikan. Sebenarnya akan direlokasikan karena Kampung Kota kebetulan udah ada 3 kampung yang akan sebenarnya harusnya direlokasikan, tapi kita mencoba untuk diam di sini dulu gitu. Dan semoga apa yang sudah bantuan yang sudah datang gitu ya teh bisa bermanfaat untuk desa, dan juga harapannya tadi yang sudah teteh luangkan itu bisa tercapai gitu ke depannya. Sukses terus ya teh, dan juga semoga masyarakatnya bisa berkah bantuannya. Halo Sobat JMPS, pada saat ini saya sudah bersama dengan salah satu panitia nih dari Proker Sotong Eksosmal. Boleh Kang dikenalkan dulu namanya siapa dan dari angkatan berapa dan sebagai apa? Boleh, siap. Perkenalkan, nama saya Rafli Hanif, saya dari angkatan 21. Di sini saya selaku ketuplak dari Sotong dan Sosmal. Nah, tadi dari kegiatan yang sudah dijalankan Kang, Sotong dan Sosmal ini kegiatannya itu seperti apa Kang hari ini? Untuk kegiatannya sangat banyak ya. Mau kita dari pagi itu berbagi donasi, selanjutnya menyerahkan kepada orang tua warga sini, dan kita juga menghibur anak-anak di sini seperti bermain game gitu, dan ada hadiah-hadiah kecil lah yang membuat mereka tuh bahagia, antusias gitu, dan warganya juga tidak kesepian gitu. Ya, jadi bisa menghilangkan trauma healing lah ibaratnya gitu. Tadi dari kegiatan yang sudah dijalankan tadi ya Proker Sotong Eksosmal itu kesan pesannya seperti apa Kang? Kalau kesannya, saya sih sangat bahagia melihat warga masyarakat sih sangat senang gitu, antusias kesannya. Dan saya juga mengucapkan kepada semua yang terlibat dalam bantuan ini, mengucap terima kasih karena udah membantu donasi untuk warga sini gitu, supaya tidak kehilangan ibaratnya semangat hidup lah ibaratnya gitu. Oke, paling terakhir Kang, harapannya nih Kang untuk masyarakat Desa Mangunkerta ini seperti apa Kang ke depan? Untuk harapannya ya semoga pemerintah bisa memberi bantuan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dari warga pun berharap kondisinya pulih kembali karena banyak warga yang sulit beraktivitas seperti semula gitu. Oke, mungkin sekian ya Kang. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya. Baik, itu adalah wawancara saya bersama dengan ketuplak dari Sotong Eksosmal. Saya Reza Apisena melaporkan.